PSSI kembali beri kejutan, Jayden Osterwolde selangkah lagi gabung timnas Indonesia. Joe Pelopesi beri komentar jelang gabung skuad Garuda Maret mendatang. Pelatih Bahrain Sumbar bakal bantai timnas Indonesia di Stadion GBK. Erick Thohir pastikan Piala Presiden 2025 akan diikuti klub luar negeri. Miliano Jonathan langsung respon ajakan Patrick Kluivert gabung Merah Putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Bahrain Dragan Talicic sombong jelang lawan timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa tidak takut dengan tim siapapun, termasuk timnas Indonesia. Talicic pun percaya diri bisa meloloskan Bahrain ke Piala Dunia 2026. Talicic sesumbar anak asuhnya tidak takut siapapun. Ia juga mengatakan akan bantai skuad Garuda di Stadion GBK. Timnas Bahrain saat ini duduk di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Meski demikian, timnas Bahrain sejatinya mempunyai koleksi poin yang sama dengan tim peringkat ketiga yakni timnas Indonesia. Hanya saja mereka tertinggal secara selisih gol. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang timnas Bahrain untuk lolos langsung sangat terbuka. Terdekat dari julukan timnas Bahrain akan bersuara dengan Jepang dan Indonesia pada Maret mendatang. Dragan Talicic menegaskan timnya tidak takut dengan lawan manapun. Dia mengatakan timnas Bahrain siap berjuang keras untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kami tidak takut pada siapapun. Kami adalah satu kelompok yang percaya pada diri sendiri, yang percaya pada pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras, kata Talicic. Talicic mengklaim timnya memiliki kualitas yang sudah lebih baik menjelang pertandingan mendatang. Dia optimis dan mampu melewati ujian 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan Piala Presiden 2025 akan kembali digelar pada Juli mendatang. Berbeda dengan edisi sebelumnya, tahun ini sebagian pesertanya adalah tim luar negeri. Adapun Piala Presiden memang rutin digelar sebagai pemanasan jelang Liga 1 dimulai. Bisa dibilang turnamen ini cukup bergengsi. Biasanya Piala Presiden hanya diikuti oleh tim-tim tanah air. Nah, untuk musim yang akan datang, bakal ditambah beberapa tim dari luar negeri. Namun masih belum diketahui tim mana saja yang akan diundang ke Piala Presiden 2025. Erick Thohir mengatakan kemungkinan besar tim yang akan datang dihuni oleh pemain-pemain nasional. Rapat persiapan untuk penyelenggaraan Piala Presiden yang akan digelar pada Juli 2025. Piala Presiden 2025 akan digelar dengan konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dengan mencoba mengundang klub-klub dari luar negeri yang memiliki pemain nasional untuk bertanding di Indonesia, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memberikan apresiasi kepada klub luar negeri yang kerap memainkan pemain timnas Indonesia. Dengan begitu ada hubungan yang bagus antara PSSI dan juga klub tersebut. Kami mencoba membangun ekosistem dan mengapresiasi bahwa dengan banyaknya pemain kita yang berlaga di banyak tempat, tentu kita mengharapkan pemain kita itu tidak segera dipakai untuk komersialisasi, tegas Erick Thohir. Upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia terus berlanjut. Salah satunya dengan mengincar pemain keturunan yang berpotensi besar. Kali ini pelatih timnas Indonesia Alex Pastor dikabarkan sedang berada di Istanbul, Turki untuk bertemu dengan fullback kiri Fenerbahce yakni Jayden Osterwolde. Kedatangan Alex Pastor ke Istanbul, Turki disebut sebagai langkah untuk membujuk sang pemain agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar mengenai pertemuan Pastor dengan Osterwolde pertama kali dilaporkan oleh akun fanbase terpercaya Fenerbahce. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Pastor yang secara khusus untuk meyakinkan pemain 22 tahun tersebut agar bersedia membela timnas Indonesia di kancah internasional. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Osterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Osterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis akun fanbase Fenerbahce. Kabar ini tentu menjadi sorotan besar bagi penggemar timnas Indonesia, mengingat Osterwolde sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda.
Sebagai pemain yang berposisi sebagai fullback kiri, Osterwolde memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika bergabung, ia akan bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas seperti Calvin Verdong, Pratama Arhan, dan juga Sen Patinama. Peluang Jayden Osterwolde untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia terbilang cukup besar. Hingga saat ini, ia belum pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Belanda, baik di level senior maupun kelompok umur. Hal ini membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadikannya bagian dari skuad Garuda. Menariknya, dengan memilih timnas Indonesia, Jayden Osterwolde memiliki peluang lebih besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berusaha mengamankan tiket ke turnamen paling bergengsi dunia tersebut. Sebelumnya, PSSI telah melakukan komunikasi dengan Osterwolde terkait kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Namun pemain kelahiran Belanda itu masih belum mengambil keputusan karena ingin fokus mendapatkan tempat di timnas Belanda. Mereka meminta saya untuk membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, ungkap Jayden Osterwolde. Namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda, itulah tujuan saya, tegas Jayden Osterwolde. Pemain keturunan Indonesia yakni Milano Jonathan terus digoda oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun Milano dengan tegas mengatakan belum menentukan pilihan, baik itu menerima ajakan PSSI untuk memperkuat Garuda ataupun bermain untuk Belanda. Pemain berposisi gelandang itu saat ini berusia 20 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok. Milano Jonathan menceritakan bahwa sejak berusia 16 tahun, akan tetapi dia saat itu sudah menjadi bagian dari timnas Belanda U18, hingga ia pun belum mau menanggapi ajakan PSSI. Mereka menginginkan saya. Saat itu saya berseragam dengan timnas Belanda U18, jadi saya belum mau menentukan pilihan, kata Milano Jonathan. Pemain kelahiran 2004 itu menyatakan jarak Belanda ke Indonesia yang cukup jauh. Pertimbangan itu membuatnya belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat ini meskipun dilatih oleh Patrick Kluivert. Jalannya cukup jauh, namun belum lama ini mereka mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan, saya akan memberikannya datang kepada saya. Saya akan membiarkannya datang kepada saya, kata Milano Jonathan. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada kabar baik untuk memproses naturalisasi Milano Jonathan. Menurutnya, jika pemain itu bisa bergabung, timnas Indonesia pasti akan bertambah kuat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Milano belum menentukan pilihan, PSSI nyatanya sudah menemukan pemain keturunan lain yang siap dinaturalisasi. Bukan satu, melainkan ada 3 nama yakni Emil Laudero, Dian Timms dan juga Joy Pelopessy. Ketiga nama itu dalam proses naturalisasi dan diharapkan bisa segera berangkat timnas Indonesia. Calon gelandang timnas Indonesia yakni Joy Pelopessy memberikan komentar soal sistem pelatih timnas Indonesia. Ya, nama Joy Pelopessy, pemain dengan garis keturunan asal Maluku, terang-terangan mengatakan soal Denny Lanzard yang jadi tangan kanan dari Patrick Kluivert. Kata-kata yang diungkapkan oleh Pelopessy ini menjadi sorotan. Terlebih dia terlihat sudah paham betul soal skuad Garuda, meski belum berseragam timnas Indonesia. Lantas apa kira-kira pernyataan yang dikatakan oleh pemain 31 tahun tersebut, terutama soal Denny Lanzard? Joy Pelopessy merupakan calon pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi, karena posisi yang dia mainkan punya relevansi. Dia merupakan seorang gelandang, dan juga bisa menjadi gelandang bertahan yang apik di lini tengah. Tentunya Joy nanti bisa diduetkan bersama dengan Tom Haye. Terlebih lagi, nama Pelopessy memang benar akan dinaturalisasi, karena melihat dari garis keturunan yang jelas, berikutnya dirinya untuk membela timnas Indonesia. Walaupun sudah berusia kepala 3, namun nyatanya, Joy masih menjadi pilihan utama bagi klub Lommel yang mentas di Liga Belgia kasta kedua. Lalu soal perkataan Joy Pelopessy tentang asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzard. Dia mengatakan secara terang-terangan bahwa sudah kenal dengan Denny Lanzard sejak lama. Pelopessy mengakui bahwa Denny Lanzard layaknya sebagai mentor sekaligus ayah. Karena Pelopessy dan Denny Lanzard pernah menjadi rekan satu tim sewaktu masih di FC Twente. Saat saya bermain di FC Twente, dia Denny Lanzard seperti ayah sepak bola bagi saya. Kami memiliki ikatan khusus
saya sering mendengar wejangan dari dia, kata Joy Pelupesi. Jadi saat Joy Pelupesi baru memulai karirnya di dunia sepak bola, dia merasakan wejangan yang bermanfaat dari Dini Lanzard yang kini jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Sewaktu di FC Twente, Joy sudah memiliki hubungan dan komunikasi dengan Lanzard. Oleh karenanya, dia tidak asing dengan sosok asisten pelatih timnas Indonesia 48 tahun tersebut.